Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Bayu Prasetya. Nah, di sharing jurusan ini, aku ngebawa temenku yang nggak kalah keren ya. Nah, kali ini bukan dari kampus biru telur bebek, tapi dari kampus mana coba tebak? Ayo, dari kampus mana? Dari Universitas Gajah Mada. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Oke, mungkin bisa kenalan dulu. Nama, jurusan, asal sekolah. Halo teman-teman. Nama aku Raihan Ilin Sudirman. Aku dari jurusan D3 Ilmu Komputer dan Sistem Informasi. Dulu aku SMA di SMA Negeri 1 Kota Tegal. Oke, kamu jalur masuk apa, Yin? Aku kebetulan jalur masuknya UTUL 2. Itu banyak cerita lah sebelum Betul masuk dua ke ya. situ. Oke. Di jurusanmu itu akreditasinya apa sih? Kalau kebetulan kan di jurusanku sekarang udah jadi D4. Hmm. Tapi kalau aku masih D3. Kalau Oh, D3-nya itu akreditasinya masih D. Tapi masih apa? yang D4 ini masih B. Oh, B, oke. Heeh. Tapi kebetulan, nah kalau yang D4 ini kan D4 tuh baru buka tahun kemarin gitu. Jadi Mm-mm. akreditasinya belum ada gitu. Oh. Oh, berarti prodi dari D3 itu D3-nya udah nggak ada, dihapuskan diganti ke D4 kayak gitu atau gimana? D4 ya. Ya, Oke. yang D3 terakhir itu berarti angkatan 2018. 18. 2018 itu masih D3, terus yang angkatan 2019 itu udah D4. Oke. Karena karena jenjangnya udah ganti, jadi akreditasinya juga ganti juga. Kebetulan Mm. yang D4 belum akreditasi gitu. Apa sih alasan kamu milih jurusan itu? Kalau alasannya sih antara bisa diterima apa enggak diterima sih Mas. Soalnya dulu saya kan sempat putus asa di mana-mana nggak terima, terus nungguin nungguin pengumuman macam-macam. Terus jadi akhirnya ya yang penting aku pilih jurusan itu yang oh kayaknya ini bagus, terus aku senang, akhirnya aku milih di jurusan ini, jurusan komputer itu. Oke. Berarti emang udah ada basic gitu ya? Ya, karena emang dari SMA juga kebetulan aku ikut ekskul komputer, jadi kalian aja langsung. Oke. Nah, kalau di jurusanmu sendiri itu lebih mempelajari apa sih gitu? Kalau soalnya kan kalau aku kan diploma ya, Hmm. 60% praktek. Hmm. Jadi di jurusanku itu kita lebih mentingin praktek. Misal kita praktek bikin program atau website. Nah, kita tuh dituntut untuk bisa bikin website atau program itu biar bisa jalan. Jadi beda sama misal sarjana, kan kalau sarjana misal harus pakai teori Hmm. ini. Tapi kalau di jurusanku di diploma itu yang penting programnya itu, aplikasinya itu jadi bisa jalan gitu. Nggak peduli pakai teori apa gitu. Karena kebetulan kan emang butuh prospek kerjanya lebih cepat. Oh, kamu sendiri praktikumnya itu lebih ke ngapain aja kayak gitu praktikumnya? Eh, Kalau di jurusanku itu praktikumnya ada banyak juga sih mas. Soalnya emang ada dua kayak penjurusan gitu, Hmm. sistem informasi kalau enggak multimedia. Kalau praktikumnya kita banyak eh, bikin website, bikin aplikasi Android, bikin game juga bisa, bikin animasi gitu-gitu, bikin kartun, itu semua dipraktekin. Hmm. Karena itu kan juga buat meraba kita tuh fokusnya kemana, ke sistem apa ke multimedia. Nanti di multimedia juga dibahas lagi, dipecah. Di SI, sistem informasi juga ntar kita suruh milih kita mau fokus di mana. Oke. Terus kalau tugas-tugas nih, susah nggak sih atau berat gitu? Ya,
kalau masalah tugas itu kan yang tahu bebannya kita sendiri. Iya. Oh ya, kalau aku anggap sih ya lumayan berat sih. Soalnya tiap matkul itu pasti ada tugas besarnya tiap semester. Terus juga praktikumnya juga ya lumayan lah. Karena eh, kebetulan kan aku semester akhir gitu ya. Iya. Terus ternyata setelah semua yang dipelajari di kuliah sama apa yang dibutuhin di tempat kerja itu cuma dikit banget. Oh. Mungkin kayak 5% doang gitu. Nah, jadi emang kita lebih dituntut buat explore diri. Mungkin kamu bisa nyebutin 3 matkul lah yang menurutmu paling susah. 3 matkul yang Paling paling susah. susah itu pertama jaringan komunikasi, Hmm. Jarkom. Jarkom, terus ada basis data. Hmm. Basis data itu juga susah. Terus ini ada web development 3. Soalnya ya emang susah sih. Soalnya banyak teman yang ambil matkul itu lagi. Oke. Terus nih, kalau magang sendiri, magang di jurusanmu itu ada di semester berapa? Terus biasanya magangnya kemana aja? Kalau magang itu kemarin aku di semester 4 semester 5. Oke. Jadi liburan semester 4 berarti kan mau Mau masuk semester 5 ya? semester 5 itu ya. Iya kan. Terus untuk tempat magangnya teman-temanku banyak sih yang emang di luar kota, di Jogja juga banyak. Ada yang magang di SCTV, di mana Garuda juga ada. BUMN itu juga butuh IT support kayak Menurutmu sendiri, peluang masuk di jurusanmu itu susah nggak sih? peluang untuk masuk jurusan itu sebenarnya nggak begitu susah dan juga nggak begitu gampang. Soalnya Hmm. emang ya karena kampusnya udah besar juga, tapi karena diploma jadi kan emang peminatnya agak sedikit. Nggak terlalu banyak ya? Tapi ya nggak terlalu banyak. Tapi kebetulan waktu dulu tuh pas awal-awal masuk itu dikasih tahu sama dekan itu yang daftar di vokasi sendirinya di sekolah vokasi Hmm. itu cuma cuma yang daftar itu ada 30.000, Hmm. tapi yang keterima tuh cuma 2.000 sih. Oke. Ya Berarti perbandingannya sih. lumayan susah juga ya. Susah, gampang-gampang susah lah ya. Ya. Terus kalau setiap angkatan itu sekitar berapa rata-rata? Kalau di angkatanku itu ada sekitar 120-an. Hmm. 20-an terus kemarin yang gara-gara ganti D4 satu angkatan baru 60. Baru 60 ya. Ya, Mungkin kayak masih nyoba gitu ya. Jadi kuotanya ya dipangkas. masih nyoba. Iya dipangkas. Sebenarnya karena jurusan lain yang D3 dirubah jadi D4, akhirnya satu sekolah vokasi dipotong semua sih. Oh, oke. Oh, berarti emang banyak banyak yang Beda. berubah ya? Nggak cuma jurusanmu doang yang Iya, dari D3 ke D4. iya. Yang D3 dirubah jadi D4. Oke. Terus nih, kalau prospek kerja sendiri itu gimana? Bisa kemana aja? Kalau Luas prospek sebenarnya ya. kerjanya, iya kalau prospek kerja itu benar-benar luas sih mas. Soalnya kan emang di zaman sekarang kan apa sih yang nggak pakai IT? Iya, Kayaknya semua semua juga butuh IT iya banget bener. ya. Itu Oke. itu juga tergantung sama kita minatnya kemana. Tuh, kan aku tadi udah jelasin dua Iya. penjurusan, dua itu sistem sama mulmed itu juga uh, nanti ke yang mulmed itu kan biasanya lebih ke iklan dan lain-lain karena emang butuh branding kayak gitu lah, marketing.
Temanku malah ada yang dapat proyek buat bikin video iklan dan lain-lain. Hmm, Jadi oke. ya kalau dibilang prospeknya luas pakai banget. Iya, bener. Semua perusahaan Pasti butuh ya semua sektor. pasti butuh IT. Mm-mm. Nah, Oke. itu. Terus nih, cara kamu sendiri belajar UTM itu gimana? UTM, sorry. Oh, jadi ingetnya itu UNS ya. UNS kan namanya UTM. Kamu ikut utul, belajarmu gimana? Uh, Utul itu sebenarnya gimana ya? Aku belajar tuh sebenarnya kan buat SPM Oh memang. ya. Kebetulan SPM nggak keterima. Itu ya sempat putus asa juga sih. Aku masih nggak tahu aku mau daftar di mana. Ya, yang aku tahu ya aku harus tetap belajar. Toh kalau kalau aku nggak belajar, aku nggak bakal dapat kampus. Akhirnya Hmm, ya aku tetap mutusin, ya aku harus belajar dong. Kalau nggak belajar, mau ngapain? Masa nggak mau kuliah? Tuh, tetap belajar ya. Akhirnya ya dapet deh, oke. Oh, jadi dapet kampus. nggak jauh beda sama SBM ya kalau dulu. Sebenarnya soalnya sama, sama hampir sama sih. Ada TPA-nya dan lain. Hmm, oke oke. Kamu ada nggak sih tips dan trik buat adik-adik yang mau masuk ke jurusanmu? Kalau misal tips dan trik standar sih mas. Kamu harus minta restu dari orang tua dulu. Terus kamu harus berusaha. Kamu harus doa. Yang penting uh, support dari orang tua dulu sih. Biasanya kalau kamu dapat support dari orang tua, kamu bakal lebih plong gitu Oh ya, ngerjain sesuatu. Terus oke. jangan nyerah aja sih. Ya, aku kan dulu nggak keterima beberapa kali, tapi juga keterima di beberapa tempat juga sih. Hmm, Jadi ya nggak semuanya bakal jelek hasilnya. oke. Cukup sampai di sini sharing jurusan komputer dan sistem informasi Universitas Gajah Mada. Misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tanya langsung ke Iin. Instagram kamu apa, Iin? Datiin. Oke, ntar bisa di-follow di bawah sini ya. Nah, terakhir nih, mungkin Iin ada closing statement gitu. Masih semangat atau apa gitu. Ya, buat teman-teman yang emang lagi berjuang cari kuliah, nggak usah patah semangat. Walaupun mungkin kemarin kan baru pengumuman SNM, terus ya aku nggak terima, aku harus gimana? Kan masih ada jalur lain selain SNM. Masih banyak jalan buat masuk univ yang kamu mau. Jadi walaupun kamu gagal, kamu harus bangkit, kamu harus menuhi nafsu kamu buat masuk universitas yang kamu pengen. Tetap semangat dan eh, jangan lupa berdoa sama izin orang tua. Itu sih. Oke. Semoga kalian bisa lolos SBMPTN ataupun UTUL di UGM ya biar ketemu Mas Iin. Tapi udah mau lulus ya. Ya doain aja ya. Amin. Doain aja, amin, amin. Nah, mungkin itu aja guys dari aku dan Iin. Jangan lupa like, comment, subscribe biar aku makin semangat bikin konten. Sekali lagi, misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tentang jurusan komputer dan tentang jurusan komputer dan sistem informasi bisa DM Instagram Iin. Ntar ada di bawah sini. Atau mungkin kalian mau nanya-nanya tentang jalur ujian tulis, nggak apa-apa, boleh banget. Dengan sukarela. Nah, itu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai bertemu di video di sharing jurusan berikutnya. Dadah.